Sesampai di sana, kata ya fulan, alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Ternyata orang-orang di neraka kenal sama dia. Bukannya kamu dulu yang mengajar kebaikan, kamu dulu yang ceramah di masjid, kamu dulu yang khutbah, kamu yang dulu muncul di TV-TV, di channel-channel YouTube, apa segalanya. Dan kamu dulu yang melarang kami, ini haram, ini bid'ah, ini syirik, ini sesat. Kamu dulu yang mengajarkan kami, kenapa ada di sini? Kenapa ikut bersama kita di sini? Maunya kamu di sebelah. Apa kata orang ini? Nah, betul. Kuntu amurukum bil ma'ruf wa lam ati. Wa nahakum 'anil munkar wa ana ati. Betul, dulu saya mengajak kalian kepada kebaikan, tapi saya tidak kerja. Saya larang kalian dari kemungkaran, tapi justru saya kerja. Ini menunjukkan ilmunya tidak bermanfaat. Tidak ada nilainya itu ilmu kalau tidak diamalkan. Nol. Justru akan menjadi musibah. Hanya Sufyan ibnu Uyainah mengatakan, "Laisal 'alimul ladzi ya'riful khaira minasyarri." Bukanlah sesungguhnya orang berilmu itu yang tahu ini yang baik, ini yang buruk, ini yang hak, ini yang batil. Bukan itu. Innamal 'alimu alladzi ya'riful khaira fayattabi'uhu wa ya'rifus syarra fayajtanibuh. Orang yang sebenar-benarnya alim, ketika dia mengetahui kebenaran, kebaikan, dia kerja. Dia ikuti. Ketika dia mengetahui keburukan, dia tinggalkan, dia jauhi. Ibrahim Al-Khawwas mengatakan, laisal ilmu bikathratir riwayah. Bukan ilmu itu banyaknya riwayatnya, banyaknya hadisnya, banyaknya hafalannya, banyaknya ceramahnya, banyaknya buku yang dia karang, banyaknya, bukan. Banyaknya jamaahnya, banyaknya pengikutnya, bukan itu. Tanda orang berilmu. Innamal alimu manittaba'al ilma wasta'malah. Al-alim itu orang yang mengikuti apa yang dia telah pelajari, mengamalkannya. Waqtada bisunan. Dia mengikuti, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa in kana qalilal ilm. Sekalipun ilmunya sedikit. Yang dia tahu sedikit tapi nak kerja semua. Dia amalkan semua. Sedangkan yang banyak ilmunya tapi dia tidak kerja, tidak ada artinya. Tidak ada nilainya. Tidak ada manfaatnya. Nah, ketika seseorang memiliki ilmu dan dia amalkan ilmunya, maka ilmu itu akan nampak dari dirinya. Akan terlihat pada dirinya. Akan terasa dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Yang khusyuk, yang takut, yang tunduk, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sebenar-benarnya seorang alim. Ilmu tanpa khusyuk, maka dia bukan alim. Khusyuk tanpa ilmu, dia bukan khasya'. Ini berbanding lurus. Semakin berilmu, semakin khusyuk, semakin takut. Ketika seseorang itu tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda bahwa dia memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi inni a'lamukum billah wa akhsyakum lah." Sungguhnya saya adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kalian, paling dalam ilmunya, paling luas ilmunya di antara manusia. Oleh sebab itu, Nabi orang yang paling takut kepada Allah. Di riwayat lain itu, atqakum lah, yang paling bertakwa kepada Allah. Di riwayat lain, abarrukum lahu, yang paling berbanyak berbuat baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu berilmu, mengamalkan ilmunya, nampak dari gerak-geriknya, nampak dari perilakunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam
la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Seandainya kalian tahu seperti apa yang saya tahu, kita berilmu seperti ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah ilmu yang bermanfaat, ilmunya Nabi, maka kalian akan lebih sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Ilmu yang bermanfaat itu membimbing seseorang untuk bisa senantiasa memberikan kebaikan untuk orang lain. Bukan hanya kebaikan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Dia tidak hanya cukup memperbaiki diri, tapi dia juga harus berusaha untuk memperbaiki orang lain. Karena itulah hakikatnya orang beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sama mencintai dirinya sendiri. Segala kebaikan yang kita senangi untuk diri kita harus kita juga berikan, berusaha untuk memberikannya kepada orang lain. Segala yang kita benci pada diri kita, tidak ingin ditimpa pada diri kita, maka tidak boleh juga kita timpakan kepada orang lain. Selalu membimbing orang lain, selalu menasihati orang lain kepada kebaikan, tidak membiarkan kerusakan, tidak membiarkan keburukan. Mampu memandang sesuatu dengan pandangan yang benar. Makanya ketika kaumnya ketika Qarun keluar membanggakan hartanya, membanggakan segala yang dia miliki dari kenikmatan dunia, fa kharaja ala qaumihi fi zina. Dia keluar di hadapan kaumnya dengan perhiasan-perhiasan dunianya. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'adzim. Orang-orang yang hanya mengukur kebaikan hanya sebatas materi saja, mengukur keberuntungan apabila dia mendapatkan dunia, mengatakan andai saja kita juga mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Qarun. Sungguh Qarun itu orang yang paling beruntung. Kenapa beruntung? Karena banyak uangnya. Padahal tidak tahu Qarun ini kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari nikmat Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Tapi karena materi yang menjadi ukuran, ingin mendambakan apa yang didapatkan oleh Qarun. Sebagai orang berilmu punya sikap memperingatkan, menasihatkan, menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar. Qala alladziina yuriduna wa qala alladziina utul ilm. Dan berkata orang-orang yang berilmu, sikapnya orang yang berilmu, wailakum thawabullahi khair liman amana wa amila salihah wa la yulaqqaha illa as-sabirun. Jadi orang berilmu memberikan peringatan, memberikan nasihat, membimbing manusia, mengajarkan bahwasanya kecelakaan bagi kalian yang hanya mempertimbangkan materi saja, yang mengukur kedudukan seseorang dengan hartanya, padahal sesungguhnya pahala dari Allah, karunia dari Allah. Ketika nikmat itu mendekatkan seseorang kepada Allah, itulah sebenar-benarnya kebaikan, sebenar-benarnya keberuntungan. Ketika seseorang beriman dan beramal soleh, senantiasa bersabar, itulah hakikatnya orang yang beruntung. Dan ketika Nabi SAW menjelaskan 4 kelompok yang ada di dunia ini. Kelompok pertama diberikan harta dan ilmu. Dia diberikan harta. Harta bukan sesuatu yang tercela. Harta itu baik kalau berada di tangan orang yang baik. Ni'mal malus soleh
lirrajuli salih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik harta itu ketika ada pada orang yang baik. Tapi kapan harta itu baik? Kalau dibarengi dengan ilmu. Seorang diberikan harta dan ilmu, fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dia bertakwa kepada Rabbnya dengan harta tersebut. Wa yasilu fihi rahimah. Dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kekuatannya, dengan nikmat yang Allah berikan, dia bagikan untuk orang lain. Bukan untuk kepentingan dirinya saja, tapi untuk orang lain juga. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dia tahu bahwa pada harta itu ada haknya Allah, ada haknya orang miskin, ada haknya orang yang membutuhkan, ada hak orang lain, bukan untuk dia sendiri. Kata Rasulullah, fahadza bi afdalil manazil. Ini orang yang terbaik. Dia terbaik karena apa? Karena dia punya ilmu. Dia mengamalkan ilmunya. Dia memanfaatkan ilmunya. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Kemudian apabila ilmu itu bermanfaat, dia senantiasa menjauhkan dirinya dan orang lain dari keburukan. Dia tidak ingin ada keburukan pada orang lain, begitu juga pada dirinya. Dia tidak ingin ada kerusakan pada dirinya dan pada orang lain. Tapi kalau orang tidak punya ilmu, merusak dirinya dan orang lain. Makanya Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilm bintiza'an min qulubil al-ibad. Allah tidak mengangkat ilmu itu, mencabut ilmu itu dengan mengambilnya dari hati hamba-hamba, tidak. Walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama. Allah mengangkat itu ilmu dengan mewafatkan ulama. Ketika seorang alim wafat, dia akan terkubur dengan ilmunya. Dia akan pergi dengan ilmunya. Hatta idza lam yabqa aliman. Sampai ketika tidak tersisa lagi seorang alim di muka bumi. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang-orang mengambil, mengangkat, mengidolakan, menjadikan panutan orang-orang yang jahil, yang tidak paham agama, yang lemah keilmuannya, yang rendah pemahamannya. Fa'aftau. Orang-orang bertanya kepada dia, meminta nasihat, meminta arahan, meminta saran, meminta perintah. Fa'aftau bighairi ilm. Fadallu wa adall. Akhirnya berfatwa dengan tanpa ilmu. Berbicara tanpa ilmu, berbuat tanpa ilmu, beropini tanpa ilmu. Bikin status tanpa ilmu. Akhirnya dia menyesatkan orang lain, menyesatkan dirinya sendiri. Merusak orang lain, merusak dirinya sendiri. Gara-gara apa? Gara-gara tidak ada ilmu. Makanya di masa Nabi pernah ketika beberapa sahabat bepergian di perjalanan, tiba-tiba ada seorang sahabat yang terluka kepalanya. Syujjara, robek kepalanya itu. Malam harinya sahabat ini junub. Mau salat harus mandi dulu. Tapi sahabat ini curiga, cemas. Kalau saya mandi, sampai saya mati. Akhirnya bertanya kepada sahabat yang lain, hal tajiduna li rukhsah li'alla aghtasil. Kalian tahu, kalian dapatkan untuk saya keringanan supaya tidak perlu mandi. Sahabat yang lain mengatakan, la najidu laka rukhsah wa anta taqdiru 'alal ma'. Kami tidak dapatkan keringanan untuk kamu, nah ada air. Ada air. Mandi kau. Akhirnya ini sahabat kasihan, ya pergi mandi. Sudah mandi, mati. Bayangkan robek kepalanya, disiram air subuh-subuh lagi. Mati di tempat. Akhirnya sahabat setelah kembali ke Madinah bertanya kepada Nabi. Maka Nabi dengan marah
mengatakan qataluhu qatalahumullah. Mereka yang kasih fatwa ini, yang menyuruh mandi, dia yang membunuhnya. Gara-gara fatwanya, gara-gara arahannya, dia yang membunuhnya. Qatalahumullah. Nabi doakan, sekalipun doa ini hanya sebatas teguran, ancaman, tanda buruknya perbuatan, tapi berat sekali. Qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka semua. Doa ini tidak dimaksudkan maknanya, tapi sebagai teguran. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Tidakkah bertanya kalau tidak tahu? Innama syifa'ul 'ayyi su'al. Obatnya ketidaktahuan adalah bertanya. Ini pengaruhnya ilmu. Karena tidak ada ilmu, mati. Baru satu orang. Betapa banyak negara hancur. Banyak orang terbunuh, kerusakan, kehancuran, kebinasaan di mana-mana gara-gara apa? Gara-gara fatwa. Suruh angkat senjata, suruh jihad, suruh memberontak. Merusak. Makanya ini 3 tanda seorang itu berilmu dan bermanfaat ilmunya, bermanfaat untuk dirinya, hubungannya dengan Allah bagus. Selalu ingin memberikan kebaikan kepada orang lain sebagaimana ingin kebaikan untuk dirinya. Berusaha menjauhkan keburukan pada orang lain dan pada dirinya. Makanya Nabi menyebutkan di antara sifat orang muslim, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sebenarnya muslim yang betul-betul paham apa itu Islam. Mengerti bagaimana menjadi orang yang Islam. Tahu bagaimana Islam yang diinginkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menjaga lisannya, tidak menyakiti orang lain. Dia menjaga tangannya tidak merusak, tidak mengganggu. Begitu juga orang beriman selalu menginginkan kebaikan. Di mana saja dia berada selalu berusaha memberikan kebaikan. Yang rusak dia perbaiki, yang baik dia lebih baiki lagi. Makanya ketika Nabi bertanya kepada para sahabatnya, "Inna minasyajari syajarah barakatuhu kabarakatil mu'min." Kata Rasulullah, ada satu pohon, itu berkahnya pohon sama seperti berkahnya seorang beriman. Akhbiruni mahda. Coba jawab, coba sampaikan kepada saya, pohon apa itu? Akhirnya sahabat pikir-pikir, kayaknya pohon ini, ada yang bilang pohon itu, ada. Tidak ada yang bisa jawab. Ya. Abdullah bin Umar di dalam hatinya, di dalam benaknya tahu jawabannya. Cuma karena adabnya Ibnu Umar, dia lihat ada Abu Bakar di situ. Kenapa tidak nak jawab? Ada Umar di situ, bapaknya, ada pembesar sahabat. Khawatir jangan sampai dia menjawab ada kesombongan. Ada merasa lebih pintar dari Abu Bakar, lebih pintar kak. Jangan sampai para sahabat tersinggung. Akhirnya tidak dia jawab. Sampai Nabi menjawabnya, innahan nakhlah. Pohon itu adalah pohon kurma. Nabi mensifati pohon kurma berberkah sama seperti berkahnya orang beriman. Kenapa? Karena pohon kurma dari ujung daun sampai ujung akarnya semuanya bermanfaat. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Seorang beriman juga begitu. Semua gerak-geriknya manfaat. Semua yang dia lakukan manfaat. Tidak ada kerusakan, tidak ada keburukan yang lahir dari seorang mukmin. Itulah mukmin yang berberkah. Sebagaimana berkah yang Allah berikan kepada Nabi Isa, wa ja'alini mubarakan aina ma kunt. Berberkah. Senantiasa berusaha memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang dan menahan dirinya dari keburukan. Berusaha menjauhkan orang lain dari keburukan-keburukan dirinya. Kalau kita sudah paham ini, maka ketika kita berbicara tentang pembangunan bangsa,
perannya ilmu agama terhadap pembangunan bangsa sangat jelas. Karena ada minimal 5 perkara penting atau 5 pilar penting yang menunjang pembangunan suatu bangsa. Kalau tidak ada ini 5, jangan harap bangsa itu bisa bangkit. Bangsa itu bisa berkembang. Bangsa itu bisa dibangun. Kecil atau besarnya itu bangsa. Kalau tidak ada ini 5. Dan yang 5 ini tidak mungkin ada tanpa ilmu. Mustahil. Jangan harap, mimpi kalau bisa tercapai ini 5 tanpa ilmu. Dan tidak mungkin tercapai pembangunan suatu bangsa, kebangkitan suatu bangsa, kebaikan suatu bangsa tanpa yang 5 ini. Yang pertama apa? Adanya keamanan. Jangan harap suatu bangsa itu bisa berkembang kalau tidak aman. Kekacauan, perkelahian, permusuhan di mana-mana itu jelas. Coba lihat negeri-negeri yang tidak pernah berhenti berperang. Tidak bisa. Mau apa dibangun? Baru dibangun hancur lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat ini kepada orang-orang Quraisy agar ketika mereka memahami besarnya nikmat keamanan, mereka mensyukurinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang memberikan keamanan, yang memberikan makanan dan minuman. Ambil dari minum. Nikmat yang besar dari Allah. Dan seharusnya nikmat ini mengantarkan mereka untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubaidillah bin Mihsan Al-Khatmi radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadi, wa indahu qutu yaumi, fa ka'annama hizat lahu dunya." Siapa yang sehat, tidak ada yang kurang. Wa indahu qutu yaumi, dan dia punya bahan makanan yang bisa dia makan untuk 1 hari itu saja. Besok nanti diurus. Besok lain tahun rezekinya. Hari itu saja ada. Sampai malam sebelum tidur ada yang bisa dimakan. Kata Rasulullah, faka'annama hizat lahu dunya. Orang yang sudah memiliki 3 ini, keamanan, kesehatan, kesejahteraan, maka kata Rasulullah seolah-olah dia sudah mengumpulkan seluruh kenikmatan dunia. Ada semua di dunia sama dia. Apa lagi mau cari? Dan Nabi mendahulukan keamanan. Karena apa gunanya sehat? Apa gunanya banyak harta kalau tidak aman? Mau apa? Tidak bisa dipakai. Mau belanja di mana? Mau pergi keluar rumah, keluar dari mana? Keluar rumah takut. Pentingnya apa? Keamanan. Dan keamanan ini tidak akan ada tanpa ilmu. Makanya nanti dibahas sesi berikutnya. Bagaimana meraih keamanan? Karena ini nikmat besar. Nikmat ini tidak dirasakan kecuali orang yang sudah kehilangan keamanan. Makanya jaga nikmat ini. Dengan apa? Dengan semangat menuntut ilmu. Semangat menyebarkan ilmu. Karena jangan pernah berharap keamanan itu ada tanpa ilmu. Tanpa ilmu agama, mustahil. Banyak merusak orang berbicara dalam urusan agama tanpa ilmu, itulah yang menghilangkan keamanan. Ketika orang tidak mensyukuri nikmat aman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan aminatan mutmainnah yutiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah
Fa'adzaqahu Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah memberikan perumpamaan, mengingatkan ada satu negeri, ada satu kampung dikasih keamanan oleh Allah, dikasih ketenangan oleh Allah, diberikan rezeki dari semua arah. Di laut keluar rezeki, di darat keluar rezeki, dari langit keluar rezeki. Di mana saja dia pergi dapat rezeki. Di mana saja dia berada selalu aman. Fakafarat bi an'amillah. Dia kufur atas nikmat Allah. Tidak merasa yakin bahwa kemerdekaan, keamanan, kesejahteraan itu datang dari Allah. Mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakuinya bahwa itu pemberian dari Allah. Menganggap kita aman karena kita hebat, karena kita kuat, kita sejahtera karena kita pintar, kita jenius, kita lupa kepada Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Allah menggambarkan lapar dan takut itu seperti pakaian, libas, pakaian. Artinya apa? Dimanapun dia berada takut, dimanapun dia berada lapar. Gara-gara apa? Kemarin masih bagus, kemarin masih aman, kemarin masih sejahtera. Tiba-tiba kelaparan, tiba-tiba ketakutan. Karena lupa kepada Allah, kufur terhadap nikmat Allah. Makanya jaga keamanan ini, syukuri keamanan ini, kemerdekaan ini dengan menuntut ilmu. Karena ketika Allah mencabut ilmu, sebagaimana Rasulullah mengatakan di akhir zaman itu yuqbadul ilm, ilmu itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga. Ketika Allah mengangkat ilmu, wa yadhharul jahlu wal fitan wal qatl wal haraj. Ketika Allah mengangkat ilmu, yang tinggal kejahilan, yang tersebar kejahilan, yang banyak kejahilan, di mana-mana kejahilan. Di rumah suami jahil, istrinya jahil, anaknya jahil, tetangganya jahil, pemimpinnya jahil, rakyatnya jahil. Bagaimana caranya? Bagaimana bisa ada keamanan kalau kejahilan di mana-mana? Wa yukthirul fitan, akhirnya banyak terjadi fitnah, perzinahan, pembunuhan, minum khamar, semua keburukan tersebar. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Tidak ada yang menjelaskan bahwa ini sumber-sumber kerusakan. Tidak ada yang menjelaskan bahwa ini sesuatu yang dimurkai oleh Allah, yang mana keamanan itu datang dari Allah. Bagaimana Allah mau memberikan kita keamanan kalau kita durhaka kepada Allah? Kalau kesyirikan merajalela, bagaimana caranya? Bagaimana Allah memberikan kita nikmat aman kalau kita membiarkan kesyirikan? Allah dicaci maki, Allah dihina, Allah diduakan. Allah paling tidak senang dengan kesyirikan. Bagaimana caranya? Dengan menyebarkan ilmu. Inna ma 'indallah la yunalu illa bi ta'atih. Karunia, nikmat dari Allah termasuk keamanan tidak akan bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah keamanan, keadilan. Keadilan. Jangan harap satu bangsa bisa bangkit, bisa sejahtera, bisa berkembang, bisa membangun kalau tidak ada keadilan. Termasuk terhadap diri sendiri. Jangan tuduh orang lain. Nah, ya tidak adil, jangan tuduh diri sendiri. Apakah kita sudah adil kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah adil pada diri kita sendiri? Kita adil kepada keluarga kita, istri kita, suami kita, anak kita, tetangga kita, kedua orang tua kita. Kita penuh dengan kezaliman. Jangan harap ada kebaikan bersama kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Rabbmu, pencipta, pengatur, pemilik alam semesta, Allah Tuhanmu tidak akan membinasakan satu kampung, suatu negeri, suatu bangsa dengan kezaliman apabila orang-orangnya, masyarakatnya, rakyatnya senantiasa berbuat kebaikan. Muslihun. Ahli tafsir mengatakan dimaksud muslimin senantiasa berbuat keadilan.
Kezaliman hanya akan bisa dihilangkan dengan keadilan. Allah tidak akan membinasakan suatu kaum yang berbuat zalim kalau rakyatnya selalu berbuat adil. Artinya, kalau tidak ada keadilan, mulai dari yang terkecil, gurunya adil kepada muridnya, murid adil kepada guru, wali santrinya adil kepada, karena terkadang juga ada wali santri menzalimi guru, menuntut banyak tapi dia tidak ada usahanya. Banyak kezaliman di tengah-tengah kita. Makanya Syekh Islam Ibnu Taimiyah menukil di beberapa kitabnya, di antaranya Majmu' Fatawa, mengatakan qila, ada yang mengatakan innallaha yuqimu ad-daulatal 'adilah wa in kanat kafirah wa la yuqimu adh-dhalimah wa in kanat mu'minah. Allah akan menegakkan, membangun, mensejahterakan kebaikan dunianya dibalas dengan kebaikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun di akhirat itu tidak bermanfaat lagi. Dan Allah tidak akan menegakkan suatu negeri yang zalim sekalipun negeri itu dipenuhi dengan orang-orang beriman. Ketika ada kezaliman di antara mereka, jangan harap Allah akan menegakkan negeri tersebut. Ulama mengatakan landasan dari ucapan ini itulah tadi ayat, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Kemudian yang ketiga, agar suatu negeri bisa terbangun, bisa bangkit, bisa sejahtera, harus ada kejujuran di tengah-tengah mereka. Kejujuran, amanah. Menjalankan amanah yang dibebankan kepadanya. Baik itu amanah dari Allah, dan kita semua ada amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah. Makanya ketika Nabi Musa melarikan diri dari Fir'aun dan dia singgah di satu negeri yang dikatakan negerinya Syuaib, kemudian ditawarkan, putrinya menawarkan Nabi Musa sebagai pegawai karena akhlaknya, karena telah jauh dari kejujuran, maka akan merusak. Dua disebutkan di sini, Al-Qawiyyu, Al-Amin. Di surah Yusuf, Nabi Yusuf ketika menawarkan dirinya untuk menjadi pegawai, menjadi pejabat di dalam kerajaan Mesir, mengatakan qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Hafiz, jujur, amanah. Bagaimana bisa negeri bisa maju, bisa berkembang kalau tidak ada kejujuran, tidak ada amanah. Kata Rasulullah, alaikum bisidq, hendaklah kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, wal bir yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian jujur. Jujur mengantar kepada kebaikan. Orang jujur selalu kebaikan itu. Semua yang dia ucapkan baik, semua yang dia lakukan baik. Dan kebaikannya itu mengantar kepada surga. Wa iyyakum wal kadzib. Hati-hati dengan dusta. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Dusta mengantar kepada keburukan. Ketika orang sudah terbiasa berdusta, akan rusak semuanya. Akan berani untuk melakukan keburukan-keburukan. Dan keburukan ini mengantar kepada neraka. Kemudian yang keempat, ada keahlian. Selain jujur, dia harus ahli di bidangnya. Harus apapun yang dia lakukan harus didasari dengan ilmu, keahlian secara khusus. Makanya mengatakan al-qawiyyu al-amin. Al-qawi di sini bukan hanya kuat dari fisik, tapi kuat dari segi keilmuan. Hafizun alim. Yang terpercaya, yang punya ilmu.
Tapi ketika dalam satu negeri, dalam satu bangsa yang diberikan amanah bukan ahlinya, tidak ada kemampuannya mengemban amanah tersebut, maka tunggulah kehancuran, kata Rasulullah. Ketika ditanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan itu hari kiamat? Kata Rasulullah, idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Kalau amanah itu sudah dilalaikan, sudah diabaikan, sudah disia-siakan, maka tunggulah kiamat itu. Sebagian ulama, kiamat di sini maksudnya kehancuran sebelum kiamat yang besar. Sahabat bertanya, wa kaifa idha'atuha? Bagaimana menyia-nyiakan amanah itu? Kata Rasulullah, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancuran. Dalam segala hal. Jadi mau jadi suami, nah dia tidak punya ilmu tentang menjadi seorang suami. Mau jadi seorang istri, tidak ada ilmunya tentang bagaimana itu suami istri yang baik. Mau menjadi seorang penuntut ilmu, tidak tahu di mana dia harus belajar. Belajar kepada orang yang pantas atau yang tidak pantas. Yang punya ilmu, yang tidak punya ilmu. Makanya Nabi mengatakan di antara tanda hari kiamat, inna min asyarati sa'ah, di antara tanda hari kiamat, ayyul tamasal ilmu indal asagir. Menuntut ilmu kepada orang-orang yang masih kecil, yang belum ada keilmuannya, yang masih baru, yang belum matang keilmuannya. Nah, ini biasanya banyak merusak ini. Belum mapan ilmunya sudah mau jadi mufti, sudah mau bikin halakah-halakah di situ, sudah jadi sudah banyak beropini, sudah banyak berkomentar, sudah banyak menghukumi si A, si B, si C, sibuk dengan fitnah. Nah, dia sendiri orang yang penyebar fitnah, sibuk. Nah, ini termasuk menyerahkan sesuatu kepada yang bukan ahlinya, apapun dalam bernegara, dalam berbangsa. Ketika urusan itu dalam urusan dunia, dia punya HP rusak, mau diperbaiki, datang ke tukang kayu, hancur itu. Apa saja, mau pergi berobat, ternyata dokternya dokter abal-abal, tunggu saja, mati itu. Sehingga ketika segala pekerjaan tidak diserahkan kepada yang bukan ahlinya, jangan harap negeri itu bisa berkembang. Mustahil. Nabi sendiri mengatakan ini. Tapi kalau orang itu beriman, orang itu punya ilmu, dia tidak akan berani melakukan sesuatu yang bukan bidangnya. Dia tidak akan menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya. Bahkan dia berusaha, ketika diberi amanah dia berusaha menjadikan dirinya pantas untuk pekerjaan itu. Makanya Nabi SAW dalam hadis mengatakan, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Allah Subhanahu wa taala mencintai apabila seorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan, dia lakukan dengan profesional. Apapun yang kita kerja, sekecil apapun pekerjaan kita, serendah apapun pekerjaan kita, lakukan secara profesional. Kalau kita masih kurang ilmunya, perbaiki, berusaha untuk memperbaiki diri. Jangan mengatakan kalau begitu tinggalkan, tidak, perbaiki diri. Artinya berusaha untuk menjadi profesional dalam segala apapun yang kita kerjakan, baik dalam urusan agama, begitu pula dalam urusan negara, bersosial, berbangsa. Jadi harus ada keahlian. Kemudian terakhir, ada kebersamaan. Ketika suatu bangsa mementingkan dirinya masing-masing, nafsi. Tidak peduli orang lain. Yang penting saya bahagia, yang penting saya kaya, yang penting saya sukses, urusanmu. Mau kau hancur, mau kau miskin, mau kau menderita, tidak peduli. Rakyat mementingkan dirinya sendiri. Pemimpin mementingkan dirinya sendiri. Suami mementingkan dirinya sendiri. Istri mementingkan dirinya sendiri. Anak tidak ada kerjasama. Yang tua tidak peduli dengan yang muda. Yang muda tidak menghormati yang tua. Tidak ada. Tidak akan bisa. Harus ada kebersamaan. Makanya Allah mengatakan,
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Negeri yang besar butuh orang-orang besar. Yang besar hatinya, yang luas dadanya, yang lapang hatinya. Senantiasa mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadinya. Mendahulukan kemaslahatan bersama daripada kemaslahatan kelompok tertentu, organisasi tertentu. Tapi ketika tidak ada kebersamaan, saling memusuhi, saling membenci, saling menjatuhkan. Kenapa? Karena merasa bahwa negeri ini tidak baik kecuali saya. Negeri ini tidak akan maju kecuali saya. Sehingga ketika bukan dia tidak peduli. Dia tidak mau membantu orang lain, tidak mau mendukung orang lain. Tidak. Sifat seorang muslim dimanapun dia berada, dia selalu mendahulukan kepentingan bersama. Apakah dia di atas, dia di bawah, dia di samping, dia di kanan. Yang penting kemaslahatan bersama kita dahulukan. Jangan nanti di atas, nanti dihormati, nanti dimuliakan, baru mau bekerja. Nanti pilihannya baru mau jalan. Nanti anggotanya baru mau kerjasama. Itu mustahil. Makanya Nabi mensifati seorang mukmin seperti bangunan. Mathalul mu'min lil mu'mini kal bunyan. Orang beriman seperti satu bangunan, bukan satu bagian saja, tidak. Satu bangunan, dimanapun orang berada, dimanapun mukmin itu berada, dia bagian daripada saudaranya. Saling menguatkan, karena bangunan itu saling menguatkan. Yashuddu ba'duhum ba'da. Sambil menganyam tangannya Nabi, yashuddu, saling menguatkan. Bukan saling merobohkan, saling menjatuhkan. Ketika lihat saudaranya sukses, wah berusaha bagaimana jatuh. Masa dia lebih sukses, masa pondoknya lebih maju, pondokku tidak. Masa pengajiannya lebih ramai, saya tidak. Masa yayasannya lebih maju dari saya tidak. Nah, ini kacau dunia kalau begini. Makanya Nabi SAW mengatakan, mal faqru akhsha alaikum. Bukan kemiskinan yang saya takutkan kepada kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Dan saya khawatirkan dunia ini dibukakan bagi kalian sebagaimana dunia dibukakan bagi umat-umat terdahulu. Fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Fatanafasuha kama tanafasuha. Fatuhlikakum kama ahlakat. Kalian berlomba-lomba, saling bersaing-saing, saling menjatuhkan, saling menendang, saling menyikut. Pokoknya saya di depan, saya yang paling banyak, saya yang paling terkenal, saya yang paling sering disebut, saya. Fatuhlikakum. Akhirnya kalian binasa. Karena tidak ada kebersamaan, tidak ada kerjasama, tidak ada saling tolong menolong, tidak ada saling perhatian, tidak ada saling mendahulukan orang lain. Sehingga ketika 5 pilar ini tidak ada, atau ada satu yang hilang, sulit. Dan 5 pilar ini jangan pernah berharap ada pada satu kaum yang jauh daripada ilmu agama. Mustahil. Mustahil. Jadi ini materi kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita amalkan, karena percuma gini. Kalau mendengar catat, pulang kembali kepada keadaannya masing-masing. Tidak ada perubahan, jangan harap perubahan kalau kita tidak berusaha. Mulai dari kita keluar selesai daurah ini, harus ada yang berubah pada diri kita. Tidak mesti banyak, kalau masing-masing ada perubahan, minimal dalam rumah tangganya saja. Perbaiki, wujudkan ini yang 5 ini dalam rumah tangga kita. Karena bangsa ini terdiri dari rumah-rumah tangga. Jangan terlalu pusing di atas, menyibukkan diri di atas sedangkan yang di bawah masih hancur-hancuran. Perbaiki diri kita masing-masing. Tak usah saling menyalahkan, salahnya ya anu kau nak masuk.
Tidak, setiap kita mendengarkan nasihat langsung saya maksud. Saya yang harus memperbaiki diri. Ketika kita mulai pada diri kita masing-masing, insya Allah bangsa ini akan bangkit, bangsa ini akan terbangun. Memulai diri kita, kemudian orang-orang dekat-dekat kita. Insya Allah, atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu-ilmu yang berberkah kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mohon tinggal sejenak, Ustaz. Biar Mr. Sana saja kasih pertanyaan. Ya. Baik, kepada seluruh jamaah tabligh akbar yang kami hormati, telah kita simak bersama-sama materi dari Ustaz Dr. Umar Mansur LC.MA di sesi yang pertama dan kedua, yang sesaat lagi akan kita lanjutkan dengan sesi yang ketiga bersama Ustaz Ansari STHI.MA. Dan mohon permohonan maaf dari panitia yang seyogyanya yang sudah kami sampaikan tadi bahwa akan ada pertanyaan dari Al-Ustaz mengenai sesi materi tadi yang akan mendapatkan bingkisan bagi yang menjawab, tapi informasi dari Al-Ustaz nanti di sesi yang ketiga di materi yang berbeda. Sebelum kami lanjut ke sesi yang ketiga, perlu kami himbau dan kami sampaikan kepada seluruh peserta, ada informasi. Kami himbau kepada seluruh peserta, bagi yang memiliki kendaraan yang saat ini terparkir di depan warung Sido Mampir, mohon dipindah ke area lokasi parkir kegiatan yang berada di belakang masjid, tepatnya di lapangan sepak bola. Sekali lagi kami sampaikan pada seluruh peserta yang memiliki kendaraan yang saat ini terparkir di depan atau di halaman warung